Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan seri pengembangan diri bagi adik-adik para remaja dan mahasiswa khususnya. Ada satu pertanyaan. Berapa waktu yang kita habiskan untuk kita berselancar di dunia maya selama satu hari? Apa manfaat yang kita peroleh dari kegiatan itu? Simak video ini sampai selesai. Berapa waktu yang kita habiskan untuk online atau berselancar di dunia maya setiap harinya? Berdasarkan penelitian, orang Indonesia menghabiskan waktu 4-7 jam dalam satu hari untuk berselancar di dunia maya. Hampir sepertiga dari waktu kita gunakan untuk online. Dan saya yakin akhir-akhir ini kegiatan online kita akan terus bertambah seiring dengan semakin masifnya kegiatan-kegiatan yang bersifat online. Betul? Di dunia maya kita bisa memperoleh banyak hal. Kita bisa mengkategorikan mulai dari yang sangat bermanfaat, netral saja, atau bahkan cenderung negatif. Mana yang sudah kita dapatkan untuk kebaikan diri kita sendiri? Kadang tanpa kita sadari, begitu kita masuk ke dunia online, membuka sosial media atau apa, tanpa sadar waktu kita berjalan habis. Baru kemudian kita tersentak, oh tadi kita mau ngapain ya, kok tiba-tiba apa yang kita mau lakukan tidak tercapai gitu. Tapi bisa juga sebaliknya, saat kita online, begitu kita membuka sosial media contohnya, kita mampu menemukan ilmu-ilmu yang bermanfaat, menemukan motivasi, menemukan hal-hal positif yang memberikan nilai tambah bagi diri kita. Jadi sebetulnya apakah hal ini bisa kita atur, bisa kita kendalikan, bisa kita desain? Jawabannya bisa, ya, sangat bisa sekali. Maka pada episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan online kita yang produktif, yang positif, yang membawa manfaat bagi kita, bukan justru sebaliknya membawa mudarat bagi kita. Rumusnya sangat sederhana sebetulnya. Kita hanya perlu sedikit memahami algoritma dasar yang banyak digunakan oleh platform online tersebut, baik itu portal berita, sosial media, atau apapun. Prinsipnya, platform-platform online tersebut akan mencoba merekam semua aktivitas online kita. Kemudian dari data tersebut, mereka mencoba mempelajari dan mengenali siapa kita. Dari situ, mereka akan menampilkan kepada kita hal-hal atau konten yang dianggap paling relevan dengan diri kita. Kenapa begitu? Ya, karena mereka ingin menjadi tempat yang paling nyaman untuk kita bisa online, kita menghabiskan waktu bersama mereka. Nah, jadi kalau kita ingin mendesain lingkungan online kita menjadi sebuah lingkungan yang produktif, lingkungan yang positif, maka kita harus memahami itu dan melakukan hal-hal yang mendukung kepada hal tersebut. Yang pertama, kita harus secara sadar memfilter akun-akun atau media-media yang kita ikuti atau yang kita langgan seperti itu. Kalau di Facebook mungkin konspek apa yang kita like. Kalau di YouTube, siapa YouTuber yang kita subscribe. Kalau di podcast, siapa akun yang kita follow. Hal ini sangatlah penting. Kenapa? Karena begitu kita online membuka suatu platform, maka apa yang kita follow, apa yang kita subscribe, biasanya dialah yang akan direkomendasikan untuk kita lihat di awal. Kita bisa bayangkan kalau kita salah follow atau kita salah subscribe. Begitu kita buka, wow, yang muncul adalah hal-hal yang negatif bagi kita. Maka kita harus secara sadar memfilter apa yang kita ikuti, apa yang kita langgan di sosial media ataupun di media-media online lainnya.
Yang kedua, ini masih berhubungan dengan yang pertama tadi. Kita bisa memperbanyak untuk mengikuti akun resmi tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh dunia yang terbukti memberikan ilmu bagi kita. Berikutnya, kita juga perlu membatasi mengikuti akun-akun atau portal yang khusus berita. Kenapa? Supaya kita tidak menerima informasi yang terlalu banyak sehingga kita menjadi banjir informasi dan kita kebingungan mengolah informasi tersebut. Akan lebih baik jika kita menerima informasi yang sedikit tetapi valid dan sangat relevan dengan kebutuhan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, kita juga perlu memperhatikan list pertemanan kita di sosial media. Kecenderungannya, kita sering ketika kita kenal di dunia nyata, maka kita akan berteman di dunia maya, seperti itu. Tapi, kita juga harus sadar bahwa kita tidak akan pernah mampu mengendalikan apa yang mereka tulis, apa yang mereka bagikan di dunia maya. Sehingga ketika kita merasa bahwa apa yang mereka bagikan, apa yang mereka tulis adalah hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kita, paling mudah kita bisa unfollow mereka. Tidak perlu unfriend lah ya, karena kita masih berteman di dunia maya, di dunia nyata, maka di dunia maya tetap berteman, tetapi kita tidak mengikutinya, sehingga apa yang mereka posting tidak muncul di tempat kita. Berikutnya, kita juga harus terlibat aktif dalam membentuk lingkungan online yang positif bagi kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membagikan hal-hal positif yang inspiratif yang kita jumpai. Tetapi kita harus memastikan bahwa hal tersebut adalah valid dan bukan direkayasa. Seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah Anda sudah melakukan hal-hal tersebut? Atau mungkin Anda punya cara lain untuk bisa membentuk lingkungan online yang positif dan produktif bagi kita? Boleh, silakan tuliskan di kolom komentar sehingga akan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari dunia maya. Sebagai penutup, ada satu kata bijak yang sangat bagus untuk kita ingat selalu, bahwa kita akan terbentuk dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Semua itu akan menjadi inputan bagi kita, kemudian akan diproses oleh otak kita, dan itulah akan membentuk bagaimana kepribadian kita. Jadi, pastikan kita menerima inputan yang positif, sehingga kita akan selalu menjadi pribadi yang positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.